Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 10 dengan perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala dan Yehuda menjadi sunyi sepi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang, dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua, dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya,
dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bumi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Allah yang hidup dan berhala-berhala dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 10 ayat 5 dan 6 dengan bunyi nas. Berhala itu
sama seperti orang-orangan di kebun mentimun tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Yeremia pasal yang ke-10 merupakan firman dari Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel dengan pesan sebagai berikut. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 10 ayat 2 dan ayat yang ketiga A. Sahabat-sahabatku, ada dua hal yang mau disampaikan melalui pasal ini, yaitu berbicara tentang siapa yang hendak kita sembah. Menyembah berhala yang dibuat oleh tangan manusiakah, yang sama artinya dengan menyembah ciptaan, ataukah kita menyembah kepada Tuhan pencipta manusia, dunia dan segala isinya, juga segenap alam raya, yang mengartikan kita menyembah kepada pencipta. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, berhala yang dibuat oleh tangan manusia bisa terbuat dari kayu yang dipahat, kemudian diperindah dengan leburan emas atau perak, lalu diberikan pakaian. Tetapi kita tahu bukan, berhala itu tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara, dan tidak dapat memberikan pertimbangan juga nasihat. Mereka sama dengan orang-orangan di sawah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan berhala yang terbuat dari logam seperti emas ataupun perak tuangan yang diambil dari dalam tanah. Tetapi itu pun sama saja, sama seperti berhala yang terbuat dari kayu, walaupun ia dikerjakan dan ditempa oleh tangan manusia yang ahli sekalipun. Dan firman Tuhan katakan, adalah sia-sia memiliki Allah yang demikian. Meskipun begitu, masih saja ada orang yang menyembahnya, merawat dan begitu menghormatinya. Ingatlah, sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, Tuhan sungguh tidak berkenan kepada manusia yang menyembah kepada berhala maupun dewa-dewa asing dalam bentuk apapun dan menyerupai apapun, seperti salah satu perintah Allah yang tercantum dalam 10 hukumnya yang berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dengan jelas, jangan membuat patung untuk disembah dalam bentuk apapun, walaupun itu berbentuk malaikat atau dalam bentuk Tuhan seperti yang ada di gambar-gambar inspirasi tentang Tuhan Yesus. Sebab perintah itu sangat jelas. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas maupun di bawah. Ingat, menyembah berhala adalah sebuah kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan semua yang melakukannya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Tetapi kebanyakan dari kita sering mengatakan, kami tidak menyembah patung dalam bentuk apapun. Ya, betul, betul sekali. Akan tetapi kita perlu berhati-hati supaya kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala modern.
penyembahan berhala modern? Emangnya apa itu berhala modern? Sahabat-sahabat firman, mari dengarkanlah firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Terang besar Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 21 dan Kolose 3 ayat 5. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, ini adalah amaran dari Tuhan bagi semua umatnya yang mau menerima keselamatan dari Tuhan, bahwa tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang sama artinya dengan penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah, berdasarkan terang besar Alkitab Efesus 5 ayat 5. Dengan jelas Alkitab telah mengatakan bahwa percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Ini sama artinya dengan orang sundal, orang cemar, orang serakah yang disamakan dengan penyembah-penyembah berhala tidak akan masuk ke dalam kerajaan Kristus. Oleh karena itu, bila kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan-Nya, maka jauhkanlah semuanya itu dari hidup kita. Mari kita hanya menyembah kepada Tuhan Pencipta, Pencipta manusia, dunia dan alam semesta, seperti kata Yeremia. Ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan di antara semua orang bijaksana, dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 10 ayat 6 dan 7, 10, 12 dan 13. Dialah Allah yang patut kita sembah. Tuhan yang Maha Kuasa, dahsyat dan ajaib, penuh kemuliaan. Oh, haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dan terang besar Alkitab Yeremia 17 ayat 7. Sebagai kesimpulan, ingatlah sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, jangan menyembah kepada ciptaan atau berhala yang dibuat oleh tangan manusia, karena itu adalah perbuatan sia-sia dan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Begitu juga segala sesuatu yang bersifat duniawi. Tetapi takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 14 ayat 7. Sahabat-sahabatku, kekuatan besar yang bekerja di seluruh alam semesta dan yang menopang segala sesuatu bukanlah seperti yang digambarkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu prinsip yang mendasari semuanya adalah energi penggerak. Ingat,
Tuhan adalah roh, namun dia juga adalah oknum atau memiliki pribadi. Karena itu, ia telah menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Yeremia 10 ayat 10. Jadi meskipun alam adalah ekspresi buah karya pikiran Tuhan, tapi bukan berarti alam menjadi Tuhan yang harus dimuliakan. Bukan oleh kuasa yang dari sananya, bahwa tahun demi tahun bumi menghasilkan karunia-karunia dan terus bergerak mengelilingi matahari. Tetapi hanya oleh tangan yang tak terbatas, yang terus bekerja mengatur planet ini. Kuasa Tuhan yang terus-menerus, itulah yang memelihara bumi tetap pada posisinya dan tetap berada di dalam orbitnya. Tuhanlah yang menciptakan matahari dan diterbitkannya di langit. Tuhan jugalah yang membuka jendela sorga dan memberi hujan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Ministry of Healing, halaman 413 dan halaman 416. Marilah kita semua mulai hari ini dan seterusnya hingga Tuhan Yesus datang kembali, tetap hanya menyembah kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah yang benar, Raja kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, tiada yang menudungimu. Kasih-Mu kekal tak pernah berubah, tak berpasu Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu pun silih berganti, bulan bintang serta matahari, semesta alam serempak jadi saksi. Besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku.
thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord.